Situasi pertempuran di pihak Xinyu sangat buruk. Kedua belah pihak berada di alam Yuan dan tingkat pertama, tetapi kekuatan tempur lawan sangat kuat. Xinyu dan 4 lainnya hilang, dan semuanya terluka. Mereka sudah dikalahkan. Putri Mingyue kebetulan datang, menggantikan Xin Yue dan yang lainnya, dan berperang melawan 4 jenderal kekaisaran Ruofeng sendirian. Dalam hal kekuatan tempur, Putri Mingyue bukanlah lawan dari He Xiong, yang berada di puncak alam Yuan dan tingkat kedua, tetapi dia benar-benar mampu melawan 4 jenderal yang hanya berada di alam Yuan dan tingkat pertama. Di sini, Lu Chen dan He Xiong saling berhadapan, keduanya tampak bermartabat. Terakhir kali di platform penobatan, Lu Chen menebas He Xiong dengan pisau, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan He Xiong. He Xiong menebas dengan kapak, yang berkekuatan 36 juta kati, dan dia menahan tebasan, yang menyebabkan banyak kejutan pada Lu Chen. Tetapi pada saat itu, Lu Chen hanya berada di alam transformasi roh tingkat 6, dan kekuatan dasarnya hanya 2,4 juta kati, jadi dia tidak bisa mengalahkan He Xiong. Setelah kembali dari Pil City, Lu Chen menerobos 2 alam kecil, dengan kekuatan dasar 3,2 juta kati, dan dengan jari yang terbuka penuh, dia dapat mencapai 30 juta kati, yang hanya 6 juta kati lebih rendah dari milik He Xiong. Kekuatan, tentu saja, begitu Zantian keluar, dia pasti akan membunuh He Xiong, tetapi Lu Chen tidak ingin memperlihatkan kartu trufnya kepada He Xiong. Ada pangeran tertua yang lebih menakutkan di sana, yang menatapnya dengan iri. Begitu pangeran tertua mengetahui kartu hall-nya, banyak hal yang tidak dapat diprediksi, dan ritme pertempuran akan di luar kendalinya, yang merupakan hal terakhir yang ingin dia lihat. Untuk mengorbankan Zantian, seseorang harus tidak terduga, untuk mendapatkan efek terbaik. Potongan pertama harus jatuh di kepala pangeran pertama. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan jari Yanyang untuk melawan He Xiong. Tanpa melatih jari ketiga Yanyang, sangat sulit menggunakan jari kedua untuk melawan He Xiong yang menggunakan senjata roh. He Xiong awalnya penuh percaya diri dalam memenggal kepala Lu Chen, tetapi sekarang dia merasa sedikit sulit dan bingung, karena dia menemukan bahwa Lu Chen di depannya memiliki alam yang lebih tinggi. Lu Chen baru berada di alam spiritual tingkat 6 ketika dia naik tahta, sudah berapa lama sejak itu? Apakah ada setengah bulan? Ini adalah alam transformasi roh tingkat ke-8. Bahkan pangeran tertua dengan bakat yang menakjubkan tidak dapat menembus dunia secepat itu. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kekuatannya, dan tidak mudah membunuh orang. Tapi betapapun sulitnya membunuh, kamu harus membunuh. Pangeran tertua melemparkan Lu Chen kepadanya, jelas karena dia tidak ingin bergerak dan memintanya melakukannya untuknya. Jika dia tidak bisa membunuh Lu Chen, dia tidak bisa menjelaskannya kepada pangeran tertua. Keluarkan pisaunya. He Xiong mengepalkan kapak perangnya dengan erat, menuangkan seluruh energi aslinya ke dalam tubuh kapak, dan bersiap menembak dengan kekuatan penuh. Untukmu, tidak perlu. Lu Chen tersenyum, tiba-tiba menyingkirkan pisaunya, lalu mengulurkan jarinya. Mencoba menghadapi Tomahawk-ku dengan tangan kosong sungguh arogan. He Xiong sangat gembira, yang dia takuti adalah pedang Lu Chen, dan sekarang Lu Chen tidak menggunakan pedang untuk membunuh, itu sungguh hebat. Kamu akan membayar dengan nyawamu untuk kesombonganmu. He Xiong berteriak, mengangkat kapak perangnya, dan mengarahkan Lu Chen untuk menebangnya. Kekuatan kapak yang berat membuat ruang bergolak beberapa saat, seolah membelah permukaan air, ruang pun terpisah seperti gelombang air. Begitu Lu Chen menunjukkannya, kekuatan jarinya juga menimbulkan getaran di ruang, menghancurkan ruang seperti anak panah di dalam air. Ledakan, jari Yanyang dihancurkan oleh kapak perang, dan akibat dari pertempuran itu seperti gelombang besar udara, menyapu ke segala arah. Tomahawk terus memotong, tetapi momentumnya lemah, dan kekuatan kapaknya hampir habis oleh kekuatan jari. Lu Chen dengan santai melancarkan kekuatan jari lainnya, dan hendak memukul kembali kapak perangnya. Dengan satu pukulan, Lu Chen jelas kalah dengan He Xiong. He Xiong ingin membunuh Lu Chen dengan satu pukulan, tapi jelas dia tidak bisa melakukannya, dan mungkin saja dia bisa memukul lebih banyak. Tetapi jika dia memukul lebih banyak, Lu Chen juga bisa memukul lebih banyak, dan gerakan jari Lu Chen lebih cepat dari ayunan kapaknya, tidak mungkin dia membunuh Lu Chen dengan beberapa kapak berturut-turut. Dia tidak bisa membunuh Lu Chen untuk sementara waktu, jadi di masa depan, dia dan Lu Chen akan berada dalam pertempuran yang berlarut-larut, berjuang untuk konsumsi. He Xiong, seorang idiot,
benar-benar terlibat dalam perang gesekan dengan seorang anak di alam transformasi roh tingkat 8. Benar-benar memalukan dan memalukan. Pangeran tertua marah dan geram, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan tempur Lu Chen akan begitu menyimpang, sehingga dia akan memiliki kekuatan untuk melawan orang kuat di alam Yuan dan tingkat kedua, sungguh hantu. Namun, pangeran tertua tidak menganggap serius Lu Chen. Dia percaya bahwa jika dia bergerak, kekuatan bertarung Lu Chen tidak akan cukup baginya untuk mengatupkan giginya. Jika bukan karena Lu Chen adalah suami Putri Mingyue. Tidak, bukan suami, tapi mantan suami. Juga bukan mantan suaminya, tapi selirnya. Tidak, bukan selir, tapi kekasih. Mustahil, itu bukan kekasih, itu favorit pria. Apalagi, itu bukan hewan peliharaan jantan, itu dia. Semakin pangeran tertua memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Mengapa Lu Chen mendahuluinya? Basis budidayanya lebih tinggi dari Lu Chen. Kekuatan tempurnya juga lebih tinggi dari Lu Chen. Dia terlihat lebih tampan dari Lu Chen. Dia memiliki latar belakang yang lebih baik dari Lu Chen. Dia tidak mengerti, mengapa Lu Chen mendapatkan Putri Mingyue tetapi dia tidak bisa. Sungguh bunga yang menempel terbalik di kotoran sapi. Semakin dia memandang Lu Chen, semakin dia merasa jijik. Anak ini benar-benar baunya lebih buruk dari kotoran sapi, dia merusak bunga di dunia. Beralih ke Putri Mingyue, lihat, bunga ini sangat indah, sangat merah muda, dan bahkan bisa memakan orang. Makan manusia. Pangeran tertua pulih dari obsesinya pada Putri Mingyue, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di medan perang di sana, salah satu jenderalnya ditelan oleh macan tutul barbar bersisik hitam, hanya menyisakan dua kaki yang bergerak-gerak di luar mulut macan tutul tersebut. Pemandangan itu menakutkan dan mengejutkan 8 juta tentara. Ketika salah satu jenderal kehilangan akal sehatnya, dia ditampar sampai mati oleh Putri Mingyue. Melihat hal tersebut, macan tutul liar bersisik hitam dengan cepat menelan kaki yang ada di mulutnya, menerkamnya lagi, menyambar tubuh sang jenderal, dan menelannya dalam sekali teguk, mengunyah beberapa suap dalam perjalanan, membuat suara tulang remuk, menyeramkan. "Hei Lin, jangan makan orang!" teriak Putri Mingyue. Macan tutul liar bersisik hitam itu sepertinya tidak mengerti, dan malah bergegas menuju dua jenderal lainnya. Kedua jenderal itu ketakutan dan segera melarikan diri. Namun kecepatan macan tutul liar bersisik hitam sangat cepat, dan ia berhasil menyusul seorang jenderal dalam sekejap, menggigit sang jenderal sampai mati dalam satu gigitan, dan kemudian melahapnya. Jenderal lainnya dicegat oleh Putri Mingyue, dan dalam ronde pertarungan, dia ditampar sampai mati oleh Melting Sky Palm milik Putri Mingyue. Macan tutul liar bersisik hitam menyerbu lagi, Putri Mingyue tidak dapat menghentikannya. Jenderal yang terbunuh direnggut oleh macan tutul liar bersisik hitam, dan jatuh ke dalam perut macan tutul liar bersisik hitam hanya dalam beberapa tarikan napas. "Hei Lin, sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan makan orang." Wajah cantik Putri Mingyue penuh dengan embun beku, dan dia sangat marah. Dia tidak pernah ingin mengungkapkan bahwa dia adalah master binatang, terutama karena macan tutul liar bersisik hitam ini tidak terlalu patuh dan selalu ingin memakan manusia. Jika seekor binatang ingin berevolusi, ia membutuhkan energi yang sangat besar, yang biasanya diperoleh dengan menelan binatang yang levelnya sama atau lebih tinggi. Ada juga beberapa binatang buas yang evolusinya maju dengan melahap para jenius dan harta karun, tetapi mereka adalah minoritas. Jadi, berapa banyak orang jenius dan harta karun yang bisa dimakan oleh binatang buas? Kebanyakan binatang buas saling melahap, yang lemah memakan yang kuat. Putri Mingyue sebagian besar berada di istana dan jarang keluar, jadi dia tidak bisa berburu binatang buas untuk dimakan macan tutul liar bersisik hitam. Mereka hanya bisa membeli binatang buas dari pasar untuk memberi makan macan tutul buas bersisik hitam. Namun binatang buas yang dibeli umumnya adalah binatang buas tingkat rendah, binatang buas tingkat kedua dan ketiga, yang hanya dapat mengisi perut macan tutul liar bersisik hitam. Tidak cukup energi untuk evolusi lanjutan dari binatang liar bersisik hitam, macan tutul. Oleh karena itu, setiap kali macan tutul liar bersisik hitam keluar, ia ingin memakan manusia. Bukan memakan orang biasa, tapi orang dengan energi yang kuat mengaum. Macan tutul liar bersisik hitam menanggapi Putri Mingyue hanya dengan raungan. Setelah itu, macan tutul liar bersisik hitam berubah, sisik hitamnya bersinar hitam, dan auranya menjadi lebih kuat.
Setelah melahap 4 orang kuat dari alam Yuandan tingkat pertama dan mendapatkan energi yang sangat besar, macan tutul liar bersisik hitam berevolusi. Dari evolusi tingkat rendah di awal tingkat keempat, telah mencapai tingkat evolusi menengah, yang setara dengan alam Yuandan manusia tingkat kedua. Macan tutul liar bersisik hitam memutar matanya dan menatap Hesiong di sana. Ia berperang melawan Hesiong, dan dikalahkan oleh Hesiong. Ia menyimpan dendam dan ingin memakan Hesiong. Mengaum, macan tutul liar bersisik hitam menerkam, bergegas ke medan perang antara Lu Chen dan Hesiong, dan menjerat Hesiong. Macan tutul buas bersisik hitam pada awalnya adalah binatang buas yang menggabungkan kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Setelah evolusi, kekuatannya menjadi 2 kali lipat dengan sia-sia, dan pertahanan serta kecepatannya juga meningkat. Hesiong menebas dengan kapak, dan macan tutul liar bersisik hitam tidak dapat lagi dijatuhkan, tetapi dikirim terbang puluhan kaki oleh macan tutul liar bersisik hitam. Dengan bantuan macan tutul buas bersisik hitam, tekanan Lu Chen sangat berkurang. Dia segera menunjuk dan mengejarnya, berniat membunuh Hesiong. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Bajingan, dengan teriakan amarah, ia meledak seperti guntur, memekakkan telinga. Sebuah tangan besar terulur dan meraih kuat-kuat jari Lu Chen, menghancurkan jari-jari Lu Chen dengan sia-sia. Pangeran pertama muncul di medan perang pada suatu saat, dan dialah yang meraih jari Lu Chen. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Keempat jenderal itu dimakan oleh macan tutul barbar bersisik hitam. Dia sudah sangat marah. Dia tidak boleh duduk diam dan melihat Hesiong dipukuli sampai mati oleh Lu Chen. Hesiong adalah orang kepercayaannya, dan dia masih merupakan puncak tingkat kedua yang langka dari Yuandan Realm Strong. Terima kasih, Pangeran pertama. Hesiong mengucapkan terima kasih karena terkejut, dan diam-diam menyesali di dalam hatinya bahwa dia terlalu ceroboh saat menghadapi macan tutul liar bersisik hitam. Dia tidak menyangka setelah evolusi macan tutul liar bersisik hitam, kekuatannya akan menjadi begitu besar. Tamparan tadi hampir membuatnya pingsan. Jika pangeran tertua tidak menembaknya, pikirannya akan diledakkan oleh Lu Chen. Binatang buas ini benar-benar membunuh 4 jenderalku, itu menjijikkan. Pangeran tertua mengabaikan Hesiong, tetapi tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencekik leher macan tutul liar bersisik hitam, dan menamparkan macan tutul liar bersisik hitam yang sangat ganas itu seperti anak kucing. Pada saat ini, pangeran pertama, dengan auranya yang terungkap, ternyata adalah pembangkit tenaga listrik Yuan dan Realem tingkat ketiga, dan kekuatannya yang luar biasa membuat seluruh penonton kewalahan. Ketika budidaya pangeran pertama terungkap, 2 juta pasukan dinasti Yongming menunjukkan tanda-tanda panik, dan bahkan Ming Hao pun merasa putus asa. Sudah lama diketahui bahwa pangeran pertama kerajaan Ruofeng adalah seorang jenius seni bela diri, namun ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pangeran pertama begitu mengerikan. Di alam Yuandan tingkat ketiga, kekuatan dasarnya saja adalah 30 juta kati, seberapa kuat dari Hesiong yang berada di puncak alam Yuandan tingkat kedua. Selama pangeran tertua memukul dengan santai, bahkan Lu Chen, yang juga monster, tidak akan tahan. Di pihak dinasti Yongming, bahkan tidak ada ahli alam Yuandan tingkat kedua, jadi apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan pangeran pertama? Setelah kedua pasukan bertempur, tidak ada yang bisa melawan pangeran tertua, dan pasukan dinasti Yongming pasti akan dikalahkan. Skala hitam, Putri Mingyue menjadi pucat karena terkejut. Meskipun dia tidak terlalu menyukai macan tutul liar bersisik hitam, macan tutul liar bersisik hitam adalah satu-satunya binatang perangnya. Jika macan tutul liar bersisik hitam dibunuh, maka dia akan menjadi penguasa binatang buas yang kosong. Diskon besar, pangeran tertua memandang Putri Mingyue, menekan ketidakbahagiaan di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, saya selalu berpikir Anda adalah wanita tercantik di dinasti Yongming, tapi saya tidak berharap Anda menjadi master binatang buas. Itu benar-benar melebihi ekspektasiku. Binatang buas ini membunuh keempat jenderalku, ia tidak bisa bertahan. Pangeran tertua berkata lagi, Putri Mingyue, kamu tidak perlu bersedih, aku berjanji akan membantumu menemukan binatang buas yang lebih kuat dan memberikannya kepadamu sebagai binatang perang. Lepaskan skala hitam, Putri Mingyue sedang terburu-buru, dia mengulurkan telapak tangannya yang meleleh dan menamparkan pangeran tertua. Putri Mingyue, harap tenang. Hesiong bergegas mendekat, menghadap telapak tangannya dengan kapak, dan memblokir serangan pangeran tertua. Faktanya, dengan kekuatan bertarung pangeran tertua,
telapak tangan Putri Mingyue tidak bisa melukainya sama sekali. Hanya saja, untuk menunjukkan kesetiaannya, He Xiong melakukan upaya yang tidak perlu. Hanya karena He Xiong melakukan tindakan yang tidak perlu dan tidak mengawasi Lu Chen, dia memberi Lu Chen peluang bagus. Bunuh langit. Dengan teriakan nyaring, dunia berubah warna. Dengan satu tebasan, sinar cahayanya luar biasa, dan aura pedang langsung menuju ke Yun Xiao, menghancurkan awan. Bilahnya melintas, menggulung ombak yang deras, dan mengguncang suatu tempat. Kekuatan bilahnya begitu kuat hingga bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung. Aura pada pedangnya sangat kuat, secara samar-samar menargetkan pangeran tertua. Kunci, aku. Mata pangeran sulung tampak seperti baru saja melihat hantu. Lu Chen baru berada di alam transformasi roh tingkat ke-8, namun dia benar-benar mengunci dirinya. Lelucon macam apa yang kamu bicarakan? Meskipun itu hanya kunci yang sangat lemah, dia hanya membutuhkan hembusan nafas untuk mematahkan kekuatan kunci ini. Tetapi itu juga menunjukkan satu hal, pisau Lu Chen sangat mengancam, jika tidak, dia tidak akan bisa menguncinya. Alam transformasi roh tingkat ke-8 terkunci di alam Yuan dan tingkat ketiga, ini semacam provokasi. Jika kamu mengunciku, apakah kamu dapat membunuhku? Pangeran tertua sangat marah, mengulurkan satu tangan, mengarahkan pedangnya dan meraihnya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang terkunci, dia tidak bisa mengelak, dan dia tidak bisa mengelak. Lu Chen tiba-tiba menyerangnya, dan pisau besar itu sudah ada di depannya, jadi dia hanya bisa bertarung keras. Pada saat yang sama, dia tidak percaya bahwa Lu Chen, yang berada di alam transformasi roh tingkat 8, benar-benar dapat menyakitinya. Tertawa, bilahnya memotong esensi anti-prime di tangan pangeran tertua, memotong cengkramannya, dan memanfaatkan situasi ini untuk memotong pergelangan tangannya. Ah! Sambil berteriak, pangeran tertua segera membuang macan tutul liar bersisik hitam itu, meraih kembali tangannya yang terputus, dan mundur 100 kaki, karena takut Lu Chen akan menyerang lagi. 5 juta tentara kekaisaran Ruofeng tiba-tiba panik, dan seorang pria kuat yang bersembunyi di dalam pasukan terbang keluar untuk menemui pangeran tertua. Di sisi lain dinasti Yongming, ada sorakan, dan semua orang dengan putus asa berteriak bahwa Raja Alkimia yang agung itu perkasa. Bahkan Ming Hao menjadi bersemangat, Lu Chen terlalu kuat, pertempuran ini sangat mengkhawatirkan. Wilayahnya masih belum cukup. Lu Chen diam-diam menghela nafas, tebasan ini adalah serangan diam-diam, jika kekuatannya sendiri lebih kuat, maka dia tidak hanya akan memotong tangan pangeran pertama, tetapi bahkan memotong kepala pangeran pertama. Penyesalan adalah penyesalan, Lu Chen tidak bermalas-malasan, meminum cairan esensi roh, dan mengonsumsi pil energi spiritual 3 butir. Jika kamu tidak memulihkan stamina dan energi sejatimu, kamu tidak akan bisa menebasnya. Kamu berani menyakiti pangeran pertama. He Xiong sangat marah, dia mengangkat kapaknya dan menyerang Lu Chen. Mengaum, macan tutul liar bersisik hitam yang melarikan diri dari kematian bergegas, dan cakar macan tutul itu menamparkan He Xiong seperti kilat, seberat 1000 gunung. He Xiong telah membaca cara macan tutul liar bersisik hitam, tetapi kali ini dia tidak berani ceroboh, jadi dia harus menyerah untuk sementara pada Lu Chen, dan berbalik untuk menghadapi macan tutul liar bersisik hitam. Ini memberi Lu Chen waktu, dan Lu Chen dengan cepat menelan ramuan itu, menelan 600 pil energi spiritual 3 pola dalam satu tarikan napas, sebelum dia bisa menebus semua esensi sejati yang telah dikosongkan Santian. Semakin tinggi alamnya, semakin besar kekuatan untuk membelah langit, dan 90% dari kekuatan tersebut telah diputus sejauh ini, tetapi semakin banyak energi nyata yang digunakan, semakin banyak pil energi spiritual yang dibutuhkan. Lu Chen memperhitungkan bahwa Zantian akan dapat memotong 100% kekuatannya ketika dia mencapai kondisi setengah langkah Yuandan, tetapi pada saat itu dia akan benar-benar kecanduan narkoba. Pangeran tertua dijemput oleh 8 orang kuat, namun dia sangat marah hingga muntah darah sebanyak 3 liter. Sungguh selokan yang terbalik. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan jatuh ke tangan Lu Chen sebelum dia menunjukkan kekuatannya. Lu Chen itu hanya berada di alam transformasi roh tingkat 8, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia tidak dapat memahami hal ini, dan dia tidak dapat memahaminya. Bahkan jika Lu Chen menggunakan keterampilan tempur tingkat langit, tidak mungkin menggunakan kekuatan sekuat itu. Lu Chen jahat, itu terlalu berbahaya. Lu Chen jelas merupakan orang terburuk di dunia. Jelas memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi belum terekspos,
hanya menunggu untuk membantunya. Kalian pergi bersama, bunuh anak itu untukku, mayatnya harus dipecah-pecah. Pangeran tertua mengertakkan gigi, menunjuk ke arah Lu Chen, dan memberi perintah kepada orang-orang kuat di sekitarnya. Mengambil pesanan, 8 pembangkit tenaga listrik melewati pangeran tertua dan langsung menuju Lu Chen. Kedelapan pembangkit tenaga listrik ini semuanya memiliki aura yang menakutkan, dan semuanya berada di puncak alam Yuan dan tingkat kedua, dan semuanya tidak kalah dengan He Xiong dalam kekuatan tempur. Pergi dan tahan mereka, beli waktu untuk Lu Chen. Ming Hao buru-buru memberi perintah, dan 4 orang di sampingnya, termasuk Xin Yue, segera terbang tanpa ragu-ragu. Ada juga 50 atau 60 master yang setengah langkah Yuan dan Realem, dengan tekad untuk mati, juga mengikuti Xin Yue dan yang lainnya. Mati! Lu Chen berhenti berteriak, Zantian memotong, dan mengunci orang kuat yang paling cepat berlari. Ledakan! Orang kuat itu bukanlah pangeran pertama, dia tidak memiliki aura yang kuat untuk membuka kunci, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Zantian, jadi dia langsung dipotong menjadi kanopi darah. Dan 7 pembangkit tenaga listrik di belakang sepertinya sudah lama mengharapkan hal ini, jadi mereka tidak panik, dan terus membunuh Lu Chen. Tapi Lu Chen seperti kucing yang sakit saat ini, tidak mampu memotong untuk kedua kalinya berturut-turut, jadi dia hanya bisa mundur dengan cepat sambil meminum obat. Xin Yue menunggu 4 pembangkit tenaga listrik alam Yuan dan tingkat pertama tiba, dan mencegat 2 pembangkit tenaga listrik musuh pertama. Butuh sedikit waktu, tetapi mereka masih berada di wilayah kecil di belakang lawan, dan salah satu dari mereka dipenggal di tempat. Sekelompok master alam Yuan dan setengah langkah yang mengikuti Xin Yue juga tiba. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi, dan melancarkan serangan biasa, menjerat musuh kuat lainnya dengan nyawa mereka, dan mengulur waktu untuk Lu Chen. Membunuh mereka semua. Melihat ini, pangeran tertua tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, tetapi dia tidak memanggil siapapun dari pasukannya untuk membantu. Dia tidak berpikir itu perlu. Meski ada banyak orang di sisi lain, mereka tidak berguna. Tak lama kemudian, anak buahnya akan membunuh mereka semua. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia akan mati di bawah pengepungan orang-orang kuat itu. Bunuh langit. Lu Chen meraung dengan marah, dan menebas lagi, memenggal kepala musuh yang kuat. Lu Chen juga sedang terburu-buru, Xinyu dan yang lainnya membayar nyawa mereka untuk memberinya waktu, dia harus dipenggal segera setelah dia pulih, jika tidak, semakin banyak orang di pihak Xinyu yang akan mati, dan akhirnya 1 orang akan mati. Tidak tersisa. Faktanya juga sama, hanya dalam beberapa lusin napas, Xin Yue dan 4 ahli alam Yuan dan tingkat pertama lainnya meninggal, dan 2 dari umpan meriam alam Yuan dan setengah langkah itu sudah mati, dan mereka akan segera mati di depan mata. Ah! Jeritan membuat hati 6 musuh kuat yang tersisa bergetar, dan untuk sesaat, mereka lupa membunuh. Karena, itulah teriakan He Xiong. Kapak perang He Xiong menghilang, dan Putri Ming Yue menamparkan punggungnya, memuntahkan darah. Hal yang paling menakutkan adalah tubuh bagian bawah He Xiong berada di mulut macan tutul liar bersisik hitam, dan macan tutul liar bersisik hitam, yang tampaknya telah lapar selama 100.000 tahun, melahapnya dengan putus asa. Pangeran, selamatkan aku. He Xiong ketakutan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia ditelan utuh oleh macan tutul liar bersisik hitam bahkan sebelum dia selesai meminta bantuan. Hei Lin, kamu memakan orang lagi. Wajah cantik Putri Ming Yue berubah dingin, marah dan tak berdaya. Dia sangat membenci macan tutul liar bersisik hitam yang memakan manusia, tetapi dalam situasi ini, dia harus bergantung pada macan tutul liar bersisik hitam. Tanpa macan tutul liar bersisik hitam yang menyerangnya, mustahil membunuh He Jantan. Mengaum, macan tutul liar bersisik hitam meraung marah, mengungkapkan ketidakpuasannya. Bantulah Lu Chen. Putri Ming Yue tidak ada hubungannya dengan binatang perang ini. Setelah macan tutul liar bersisik hitam memakan orang pertama, ia menjadi gila, dan sedikit di luar kendalinya. Tapi sekarang bukan waktunya menyalahkan macan tutul liar bersisik hitam, Lu Chen sangat berbahaya. Jika dia tidak membantu, Xin Yue dan yang lainnya akan segera mati. 1 orang dan 1 binatang bergegas mendekat, dan musuh-musuh kuat itu sedikit terikat. Putri Ming Yue adalah pangeran tertua yang harus dimiliki, dan dia tidak bisa melukai sehelai rambut pun. Mereka tidak bisa menggunakan daya tembak penuh mereka, jadi mereka memberi Lu Chen terlalu banyak waktu. Zantian keluar lagi, dan musuh kuat lainnya jatuh.
Lu Chen terus minggir untuk minum obat, menunggu kesembuhan. Hanya ada 5 orang kuat musuh yang tersisa, tidak hanya diseret oleh sekelompok umpan meriam, tetapi juga ditahan oleh Putri Mingyue, situasinya tidak baik. Teruskan. Pangeran pertama tiba-tiba menoleh dan menatap orang yang menghubungkan tangan yang terputus itu untuknya. Pria itu mengenakan jubah hitam, dan tudung menutupi kepalanya, yang ditekan sangat rendah, sehingga orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Prioritas utama orang tua itu adalah membuat Anda melanggar formalitas. Jika mereka tidak dapat mendukung orang tua itu untuk mengambil tindakan, maka mereka tidak kompeten. Pria itu berkata dengan dingin, tanpa menghentikan tangannya. Dia sedang memperbaiki tangan pangeran tertua yang terputus, dan mengeluarkan sekotak salep. Jika mereka semua mati, maka kerugianku akan terlalu besar. Kata pangeran tertua, Kekaisaran Ruofeng tidak kekurangan orang-orang kuat. Mereka mati begitu mati. Paling buruk, mereka hanya perlu melatih kelompok lain. Pria itu mengoleskan salep pada port sambungan, dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia, dia sangat berdarah dingin. Ingat, bawa kembali Putri Mingyue untukku. Luka pangeran pertama belum sembuh, tetapi nafsunya telah sembuh, dan mata yang dia lihat ke arah Putri Mingyue sangat panas. Jika kamu merebut seseorang, mereka belum tentu tunduk padamu. Pria itu berkata dengan dingin. Tidak masalah jika dia tidak tunduk, selama dia ada di tempat tidurku. Pangeran tertua terkekeh, dan ada sedikit kata-kata kotor di matanya. Kalau begitu tunggu sebentar, tanganmu yang terputus hampir siap. Kata pria itu. Namun saat ini, 2 musuh kuat dipenggal oleh Lu Chen berturut-turut, dan musuh kuat lainnya dimakan oleh macan tutul liar bersisik hitam. Hanya 2 musuh kuat yang beralih dari menyerang ke bertahan, dan mereka gemetar. Tidak lama kemudian, Lu Chen selesai meminum obat tersebut, datang dengan membawa pisau, dan memenggal kepala musuh yang kuat. Namun saat ini, musuh kuat terakhir ditampar sampai mati oleh Putri Mingyue karena panik. Di medan perang, selain Lu Chen dan Mingyue, hanya ada Xin Yue, ahli realem Yuan dan tingkat pertama, dan 7 master realem Yuan dan setengah langkah. Orang-orang kuat dan tuan lainnya semuanya mati secara heroik. Untuk menunda waktu, dan macan tutul buas bersisik hitam kecanduan memakan manusia, memakan semua mayat di medan perang, tidak peduli musuh atau kita. Putri Mingyue sangat tidak menyukai macan tutul liar bersisik hitam. Setelah pertempuran, dia ingin membawanya kembali ke ruang pusaran. Tanpa diduga, macan tutul liar bersisik hitam telah kehilangan kendali dan menolak menerima perintah Putri Mingyue. Terlebih lagi, macan tutul liar bersisik hitam telah melahap begitu banyak orang kuat, memperoleh energi yang lebih besar, dan telah berevolusi ke tingkat yang tinggi, hanya selangkah lagi dari tahap tengah tingkat keempat. Macan tutul buas bersisik hitam saat ini memiliki aura yang menakutkan dan kekuatan yang sangat meningkat, tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik alam Yuan dan tingkat ketiga. Saat ini, jika pangeran tertua datang untuk menangani macan tutul liar bersisik hitam, dia mungkin tidak bisa menyenangkannya. Lu Chen, binatang buasku tidak terkendali. Putri Mingyue tidak ada hubungannya dengan macan tutul liar bersisik hitam, dan khawatir macan tutul liar bersisik hitam akan memakan orang dimanapun, jadi dia meminta bantuan Lu Chen. Biasanya Anda tidak memiliki makanan yang baik untuk memberinya makan, yang akan menyebabkannya tidak setia kepada Anda, dan hanya masalah waktu sebelum ia lepas kendali. Lu Chen menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia bukan seorang Beastmaster, dia memiliki ingatan yang tidak lengkap tentang seorang Beastmaster dan tahu banyak tentang Beastmaster. Dalam kasus macan tutul liar bersisik hitam, biasanya makanannya tidak cukup, dan setelah dimakan, ia akan menjadi gila. Bagaimana binatang perang yang sudah lama lapar bisa setia kepada tuannya? Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Prinsip ini juga berlaku pada binatang buas. Ia perlu memakan binatang buas tingkat 4 agar bisa kenyang, tetapi binatang buas tingkat 4 tidak hanya hidup, tetapi bahkan yang mati pun sulit ditemukan di dinasti Yongming. Putri Mingyue berkata tanpa daya, Hei Lin sedang memakan orang sekarang, aku tidak menyukainya lagi, apa yang harus aku lakukan? Bunuh itu, Lu Chen berkata langsung. Namun, Black Skull telah bersamaku selama beberapa tahun dan telah bertarung untukku berkali-kali. Aku tidak ingin membunuhnya, Putri Mingyue berkata dengan enggan. Kalau begitu biarkan saja, ia telah memakan orang dan mendapatkan kembali kekejamannya. Ia tidak cocok lagi menjadi binatang perang, kata Lu Chen. Saat berbicara, aura yang kuat muncul,
dan paksaan yang dibawa oleh aura tersebut meresap ke seluruh medan perang. 2 juta tentara dinasti Yongming merasa tertimpa gunung dan sulit bernapas. Ming Hao kembali putus asa. Kekaisaran Ruofeng benar-benar negeri harimau yang meringkuk, naga tersembunyi, dan ada ahli yang sangat kuat. Bagaimana mereka bisa bertarung? Dinasti Yongming akan menghancurkan negaranya. Ah, paksaan dari pembangkit tenaga listrik Yuan dan Realem tingkat keempat. Ming Yue merasa bahunya seberat gunung, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Dia pasti tidak mampu mengalahkan pemain kuat di level ini. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Lu Chen, yang memiliki kekuatan tempur abnormal, tidak dapat menandingi pembangkit tenaga listrik alam Yuan dan tingkat keempat. Di alam Yuan dan, setiap tingkat ketiga adalah garis pemisah, dan ini juga merupakan celah yang sangat besar, yang sulit untuk dilintasi. Setelah menembus ke alam Yuan dan tingkat keempat, kekuatannya tidak akan meningkat 10 juta kati, tetapi 2 kali lipat. Kekuatan dasar Yuan dan Realem tingkat ketiga adalah 30 juta kati, sedangkan tingkat keempat adalah 60 juta kati. Kekuatannya tidak sedikit lebih kuat, tapi dunia yang berbeda. Tepat ketika Ming Yue ketakutan, gelombang kekuatan jiwa datang, menghilangkan setengah dari paksaan untuknya, dan dia segera menjadi sangat rileks. Ada lawan yang lebih kuat, apa yang harus saya lakukan? Putri Ming Yue tahu bahwa kekuatan jiwa Lu Chen membantunya melakukan dekompresi, jadi dia bertanya. Mati, Lu Chen menjawab dengan putus asa. Zantian, masih dalam serangan mendadak, bahkan pangeran tertua dari alam Yuan dan tingkat ketiga tidak dipenggal sampai mati. Bagaimana dia bisa membunuh orang kuat dari alam Yuan dan tingkat keempat? Tamparan acak dari seseorang, tanpa peningkatan apapun, berarti kekuatan 60 juta kati. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Kecuali, dia menerobos alam Yuan dan, tidak perlu memikirkannya. Merupakan kehormatan besar bagi Ming Yue untuk bertarung bersamamu dan mati bersama. Putri Ming Yue menurunkan alisnya, dan mulut ceri kecilnya terbuka sedikit, memperlihatkan senyuman menawan. Saat ini, dia tidak membenci Lu Chen lagi. Faktanya, dia tidak pernah benar-benar membenci Lu Chen, itu hanya keluhan kecil. Dia hanya menyalahkan Lu Chen karena mengungkapkan identitasnya akhir-akhir ini, yang membuatnya dilema. Di satu sisi, dia adalah adiknya Xiao Wan, yang berteman dengannya, dan di sisi lain, dia adalah Raja Alkimia Muda yang dia kagumi. Dia sudah lama tahu bahwa dia tidak akan mengkhianati Xiao Wan dan mengaku pada Lu Chen. Cintanya pada Lu Chen hanya bisa tertanam di hatinya selamanya sampai dia meninggal. Dalam situasi putus asa ini, bisa mati bersama orang yang Anda cintai adalah tujuan terbaik. Siapa yang akan mati bersamamu? Kata-kata Lu Chen membuat Putri Ming Yue membatu dalam sekejap, dan menghancurkan hati Putri Ming Yue dalam sekejap. Ah, Putri Ming Yue bingung, mungkinkah Lu Chen takut mati? Mustahil. Mengapa Lu Chen takut mati? Bagaimana mungkin Raja Alkimia Muda, yang tidak kenal takut dan tak kenal takut, bisa mundur sebelum kematiannya? Aku bisa membawamu pergi. Lu Chen tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Putri Ming Yue, tetapi ada sedikit permintaan maaf dalam suaranya. Tapi, aku hanya bisa membawamu pergi, sedangkan untuk Ming Hao dan yang lainnya. Petik 2. Tidak, kamu harus membawa Ming Hao jauh. Reaksi pertama Putri Ming Yue adalah berharap Lu Chen akan menyelamatkan adik laki-lakinya. Dia terlalu jauh, sudah terlambat. Lu Chen diam-diam mendekati Putri Ming Yue, menunggu kesempatan, lalu membuka jalan ringan kekaisaran, dan membawa Putri Ming Yue pergi. Adapun yang lainnya, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak lain adalah ahli Realem Yuan dan tingkat keempat, dan kecepatannya akan sangat cepat. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa membawa pergi Putri Ming Yue, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Ming Hao. Seorang pria berjubah melonjak dari pangeran tertua dan terbang menuju Lu Chen. Mengaum, macan tutul buas bersisik hitam yang tak terkendali tiba-tiba mengalami kejang, melompat ke udara, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit pria berjubah itu dengan keras. Bajingan, pergilah ke neraka. Pria berjubah itu mendengus dingin, dan menepuk telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan mengubah ruang dan membuat aliran udara bergejolak. Bentak, macan tutul liar bersisik hitam itu dipukul di bagian dahi dengan telapak tangan, dan hancur berkeping-keping di tempat, hanya menyisakan mayat tanpa kepala yang terjatuh. Berjalan, memanfaatkan serangan pria berjubah untuk membunuh macan tutul liar bersisik hitam, Lu Chen meraih Putri Ming Yue, membuka Lightwalker Kekaisaran, dan melesat 1 mil jauhnya dalam sekejap.
Jika kamu ingin pergi, tidak ada pintu. Pria berjubah berbicara dengan dingin, melepaskan energinya, dan mengunci Lu Chen yang berada 1 mil jauhnya. Ups, terkunci. Lu Chen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ahli realem Yuandan tingkat keempat dapat mengunci target dari jarak yang begitu jauh. Sekarang dia tidak bisa bergerak maju dengan langkah ringan, jadi dia hanya bisa menunggu kematian. Ming Yue, aku tidak bisa pergi, kamu benar-benar tepat sasaran, kita akan mati bersama. Lu Chen menghela nafas. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang Xiaoguang. Apakah dia bisa mengalahkan seseorang atau tidak adalah satu hal, tapi sebelum dia mati, dia harus menggunakan Zantian untuk membunuh bajingan itu. Entah naik atau turun, Ming Yue bersedia menemanimu. Putri Ming Yue tidak menunjukkan tanda-tanda panik, dia hanya menatap Lu Chen dengan tenang, dan ada garis kasih sayang di matanya yang indah. Menemani raja apa? Anak itu sudah mati, dan kamu ingin menemani pangeran tertua. Pria berjubah sudah mendekat, wajah di dalam tudung menunjukkan senyuman garang, lalu dia membuka tangannya dan meraih Putri Ming Yue. Bunuh langit. Sebuah pedang melintas, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mengubah ruang dan mengubah warna langit dan bumi. Pisau itu adalah tebasan terakhir Lu Chen, dan dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, mencoba menebas langit. Ledakan. Dengan satu tebasan, pedang itu menebas dengan keras ke tangan pria berjubah itu, dan terdengar ledakan keras. Kemudian, ujung bilahnya menghilang, kekuatan bilahnya hancur, dan cahaya yang kuat menghilang seketika. Zantian, pertama kali dia tidak bisa membunuh siapapun. Tidak ada kerusakan pada tangan pria berjubah itu, hanya terpotong sesaat. Dengan sedikit kemampuan, tidak heran jika pangeran pertama mengikuti jejakmu. Sayangnya, di hadapan lelaki tua ini, kekuatan pedangmu masih jauh dari cukup. Pria berjubah itu tertawa, dan terus meraih, kali ini bukan pada Putri Ming Yue, tetapi pada Lu Chen. Nak, aku akan membunuhmu dulu, lalu mengambil kembali Putri Ming Yue. Lu Chen, Ming Yue tidak bisa dipermalukan, ayo kita ambil langkah dulu, kita akan bertemu di bawah. Putri Ming Yue tiba-tiba memegang pedang di tangannya, dan dia mengusapkannya ke lehernya, dan dia akan bunuh diri di tempat. Tidak, Lu Chen terkejut, tapi dia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Di depan orang tua ini, kematian adalah sebuah kemewahan. Pria berjubah itu tiba-tiba membalikkan tangannya meraih Lu Chen, menjentikkan jarinya, dan menembak dengan kekuatan jari yang tajam, yang segera menjentikkan pedang tajam di tangan Putri Ming Yue. Tepat pada saat putus asa, sebuah cibiran datang dari kejauhan, mengejek pria berjubah itu. Ada apa dengan dunia ini? Mengapa beberapa kucing dan anjing berani bersikap sombong? Jika kematian adalah harapan yang berlebihan, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di hadapanku. Selain cibiran, ada juga suara yang mengejek. Dalam suara itu, ada paksaan yang sangat menakutkan, yang menekan pria berjubah itu dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Tiangang kuat. Pria berjubah itu ketakutan, dan jiwanya yang mati menjadi berani. Ini adalah paksaan dari orang kuat di alam Tiangang. Bagaimana bisa ada orang kuat di alam Tiangang? Itulah sosok legenda pencaksilat, siapa yang seharusnya berada di luar dunia, mengapa dia datang ke dunia? Kamu tahu barangnya, dan kamu tahu bahwa Lao Su adalah orang kuat di Tiangang. Sesosok muncul di kejauhan, terbang sangat cepat, hampir dalam sekejap, dan tiba di depan pria berjubah itu. Orang yang datang adalah seorang anak laki-laki gendut, dia belum terlalu tua, sekitar 17 atau 18 tahun, matanya berputar-putar, dan sekilas dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Pada saat ini, ada ledakan kegembiraan di pihak dinasti Yongming, seolah-olah mereka melihat sedotan, seolah-olah mereka diselamatkan dari situasi putus asa. Apakah itu Lu Chen, Ming Yue, Ming Hao, termasuk Xin Yue dan lainnya, bersama dengan 2 juta tentara? Semuanya menunjukkan ekstasi ketika pandangan mereka tertuju pada bocah gendut itu. Namun, 5 juta tentara Kekaisaran Ruofeng, bersama dengan pangeran tertua dan pria berjubah, semuanya pucat pasi. Mereka memandang bocah gendut itu dengan ketakutan di mata mereka. Tidak ada alasan lain, karena bocah gendut itu mengenakan jubah kuning Xuantian dan merupakan murid Xuantian. Kekaisaran Ruofeng tidak memiliki cabang dari sekte Xuantian Dao, tetapi dinasti Yongming memilikinya, dan Fatih adalah murid Xuantian, jadi kedua belah pihak secara alami mengetahui apakah Fatih adalah musuh atau teman. Sekte Xuantian adalah sekte yang hebat,
dan murid Suantian tidak berpartisipasi dalam perselisihan duniawi. Sebagai tokoh legendaris dalam seni bela diri, tidak pantas bagimu untuk ikut campur dalam perang antara Kekaisaran Ruofeng dan dinasti Yongming. Pria berjubah itu menahan diri dan bertanya dengan gemetar. Bukan urusanmu. Mata pria gendut itu melebar, paksaannya meningkat, dan dia segera meremukkan pria berjubah itu sampai mati. Dengar, aku urus urusanmu, siapa yang berani membangkang, aku akan menghancurkan negaranya. Fatih melirik ke 5 juta pasukan Kekaisaran Ruofeng, dengan ekspresi menghina dan nada yang sangat mendominasi. Ketika anak laki-laki gendut itu melirik melewati pangeran tertua, matanya berhenti pada pangeran tertua, dan tatapan dingin membuat pangeran tertua kencing ketakutan. Anak-anak kecil tidak berani membangkang, dan berharap orang dewasa akan angkat tangan. Pangeran tertua segera membungkuk kepada bocah gemuk, dengan hormat, tanpa sedikit pun arogansi. Alam bocah gendut itu tidak ada di dunia sekuler, pasti berasal dari dunia luar. Jika bocah gendut itu tidak senang, dia bisa memusnahkan seluruh pasukan Kekaisaran Ruofeng dengan satu gerakan. Pangeran pertama tidak akan berani, menjadi sedikit tidak puas, kecuali dia lelah bekerja. Terima kasih atas bantuanmu, yang kuat. Dinasti Yongming berterima kasih. Ming Hao adalah seorang spekulan yang baik, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menggoda bocah gemuk, dan segera berseru dengan lantang, Ming Hao adalah penguasa dinasti Yongming, dan Zhu Feichen, penguasa sekte Suantian Bie, adalah guruku. Orang kuat itu juga murid Suantian, jadi pasti guruku yang mengundangnya untuk membantu, kan? Namun, spekulasi Ming Hao tidak mendapat tanggapan apapun, dan anak laki-laki gemuk lainnya tidak menyukainya. Siapakah Zhu Feichen? Fatih tidak mengetahuinya. Yang junior cuek, aku mohon yang senior mengampuni nyawanya. Pria berjubah itu juga ketakutan dan memohon belas kasihan. Pria berjubah itu berusia 70 atau 80 tahun, tak tahu malu memanggilnya junior di depan bocah gendut hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Hidupmu tidak ada di tanganku. Bocah gendut itu menatap pria berjubah itu dan berkata, lalu hidupku ada di tangan siapa? Pria berjubah itu bertanya dengan cemas. Di tangannya, bocah gemuk menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, jika dia ingin kamu mati, kamu harus mati, jika dia ingin kamu hidup, kamu harus hidup. Begitu pernyataan ini keluar, 8 juta penonton semuanya tercengang. Lu Chen juga bingung, dia tidak mengenal bocah gendut ini, dan bocah gendut itu juga seorang legenda seni bela diri, orang kuat di Tiangang. Meskipun Fatih juga seorang murid Suantian, tetapi ada banyak sekali murid Suantian, dia benar-benar tidak mengenal mereka. Fatih pasti salah paham tentang orang itu. Itu tidak masuk akal, tidak masuk akal, bagaimana mungkin orang kuat di alam geng surgawi mematuhi perintah seorang anak kecil di alam transformasi spiritual tingkat 8. Bahkan jika kamu bunuh aku tidak akan pernah percaya. Pria berjubah itu menangis histeris. Sobat, terima kasih telah menyelamatkanku, tapi aku tidak mengenalmu, apakah kamu mengenali orang yang salah? Lu Chen juga berkata dengan bingung. Aku tidak salah, kamu adalah Lu Chen. Bocah gendut itu memiliki sehelai rambut ekstra di tangannya. Dia mengendus bau rambut, lalu mengendus nafas tubuh Lu Chen, dan mengangguk lagi untuk memastikan. Rambut itu diberikan kepadanya oleh orang sungguhan yang mendominasi. Jika dia diminta menggunakan nafas rambutnya untuk menemukan Lu Chen, dia secara alami akan menemukan orang yang salah. Bagaimana kamu tahu aku Lu Chen? Lu Chen melirik rambut itu, dan bahkan lebih terkejut lagi. Rambut ini bernafas, mengapa kamu memiliki rambutku? Oh, leluhur kecilku, jangan tanya, nanti aku beritahu kamu. Bocah gendut memandang Lu Chen dari atas ke bawah, dan tiba-tiba matanya berbinar, seolah dia melihat sesuatu yang berharga. Hei, tempatmu kotor, aku akan membersihkannya untukmu. Lagi pula, bocah gendut itu tidak peduli apakah Lu Chen setuju atau tidak, jadi dia berjongkok, mengeluarkan lap bersih, dan menyeka noda di sepatu bot Lu Chen. Di antara 8 juta penonton, satu dihitung sebagai satu, mereka semua tercengang, dan beberapa membuka mulut hingga memasukkan telur angsa ke dalamnya. Terutama Ming Hao, yang masih memikirkan bagaimana cara membina hubungan dengan Fat Boy, namun dia tidak menyangka bahwa Fat Boy hanya akan menyemir sepatu Lu Chen. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menyenangkan Fatih? Tolong saja Lu Chen secara langsung. Jelas sekali, bocah gendut juga merayu Lu Chen. Namun meskipun demikian, bocah gendut adalah orang kuat di alam Tiangang,
dan dia menyemir sepatu Lu Chen tanpa alasan. Apa yang telah terjadi? Ya Tuhan, apakah aku terpesona, atau aku berhalusinasi? Tidak, ini bukan hanya aku, tapi kita. Kolektif terpesona, atau halusinasi kolektif. Pada akhirnya, bocah gendut itu menambahkan kalimat, langsung membuat semua orang ketakutan. Apakah kamu ingin aku menjilat jari kakiku? Kalimat ini langsung membuat semua orang yang hadir meragukan kehidupan mereka. Hobi Tiangang yang kuat ini. Tajam sekali. Aku tidak membutuhkannya. Kenapa kamu punya kebiasaan seperti itu? Lu Chen tergagap. Bukannya aku punya kebiasaan ini, tapi kamulah yang membuatku punya kebiasaan ini. Kata si gendut tegas. Kalau begitu, apakah aku bertanggung jawab? Lu Chen bertanya dengan ragu. Harus bertanggung jawab, kata si gendut dengan percaya diri.